Di Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah misteri yang bikin resah para petambak. Ikan-ikan bandeng yang mereka rawat tiba-tiba mati massal. Nggak jelas apa penyebabnya. Nah pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam air tambak mereka? Jadi, pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Apa sih yang membunuh ikan-ikan ini? Tapi jawabannya ternyata jauh lebih rumit dan tersembunyi di dalam air itu sendiri. Yuk kita coba telusuri bareng-bareng bukti ilmiahnya. Oke, kita mulai dari lokasi kejadiannya. Tambak-tambak ini ada di Kecamatan Pucuk, Lamongan. Dan disinilah petunjuk besar pertama kita muncul. Ternyata, lokasi tambak ini deket banget sama bekas pabrik peleburan aki. Sebuah fakta yang langsung bikin kita curiga kan? Nah, untuk memecahkan misteri ini, para peneliti pun turun tangan. Mereka melakukan investigasi mendalam, ibaratnya kayak detektif yang lagi mencari petunjuk-petunjuk tersembunyi di dalam air. Selama 14 hari, mereka mengamati 6 petunjuk utama. Anggap aja ini 6 tersangka utama dalam kasus ini. Ada tingkat keasaman atau pH, suhu air, terus ada oksigen terlarut atau DO, padatan tersuspensi total atau TSS, kebutuhan oksigen kimiawi atau COD, dan yang paling dicurigai, timbal alias PB. Terus gimana cara ngukur dampak dari para tersangka ini? Nah, para peneliti pakai satu metrik kunci, namanya tingkat kelangsungan hidup atau survival rate. Sederhananya, ini tuh persentase ikan yang berhasil hidup. Angka inilah yang bakal jadi juri yang ngasih tahu kita seberapa mematikan kondisi air di tambak itu. Hasilnya, para peneliti nemuin kalau ada 2 jenis pembunuh yang beraksi di dalam air. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu para pembunuh cepat. Ini adalah faktor-faktor lingkungan yang bikin ikan stres berat dan mati mendadak. Petunjuk pertama dari kelompok ini adalah oksigen terlarut atau DO. Coba dibayangin, DO ini ibaratnya udara yang kita hirup, tapi versi ikan di dalam air. Nah, supaya ikan bisa bernapas dengan lega, kadar oksigennya itu minimal harus 3 mg per liter. Dan disinilah masalah pertama kebongkar. Ternyata di beberapa tambak, kadar oksigennya anjlok parah sampai 2,1 mg per liter. Jauh banget di bawah batas aman. Akibatnya, ya, ikan-ikan itu mati lemas, persis kayak kita kalau kehabisan napas. Selanjutnya, ada padatan tersuspensi total atau TSS. Ini tuh partikel-partikel padat super kecil yang bikin air jadi keruh. Kalau kadarnya ketinggian, partikel ini bisa nyumbat insang ikan. Bayangin aja kita disuruh napas di ruangan yang penuh debu. Susah kan? Nah, itulah yang dirasain ikan-ikan itu. Dan datanya nunjukin kondisi yang gawat. Di awal penelitian, kadar TSS di beberapa tambak itu bisa sampai 145 mg per liter. Padahal, batas amannya cuma 100. Ini jelas jadi serangan fisik langsung ke sistem pernapasan ikan. Oke, sekarang kita beralih ke kelompok pembunuh kedua. Mereka ini kerjanya lebih pelan, tapi sama sekali nggak kalah mematikan. Kita sebut saja mereka racun kronis. Yang pertama ada kebutuhan oksigen kimiawi atau COD. Gampangnya, angka COD ini ngukur seberapa banyak limbah organik di dalam air. Makin tinggi angkanya, berarti makin banyak polusi. Nah, polusi ini waktu terurai, dia itu kayak mencuri oksigen yang seharusnya buat ikan bernafas. Dan angkanya, wah, ini benar-benar di luar nalar. Rata-rata level COD di tambak itu lebih dari 600 mg per liter. Padahal batas amannya cuma 40. Artinya ada pencuri oksigen 15 kali lebih banyak dari yang seharusnya. Kebayangkan gimana ikan-ikan itu megap-megap. Dan ini dia, tersangka utamanya, timbal alias PB. Ini adalah logam berat yang sangat-sangat beracun. Sumbernya dari mana? Ya, kemungkinan paling besar dari bekas pabrik peleburan aki yang ada di dekat situ. Batas aman timbal di air itu super rendah loh, cuma 0,03 mg per liter. Ini nih dia bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Tambak yang lokasinya paling dekat sama pabrik, kadar timbalnya mencapai 0,916 mg per liter. Itu lebih dari 30 kali lipat di atas batas aman. Hubungannya jelas banget. Makin dekat ke sumber polusi, airnya makin mematikan. Nah, disinilah semua petunjuk mulai nyambung. Para peneliti sadar kalau ini bukan kerjaan satu pembunuh aja. Ini adalah serangan gabungan, sebuah koktail mematikan yang isinya berbagai macam polutan. Dan ini puncaknya. Coba lihat data dari tambak A, pertama pas lagi hujan. Hujan lebat itu bisa memicu fenomena yang disebut turnover, di mana lapisan air bawah yang miskin oksigen dan penuh racun tiba-tiba naik ke permukaan. Hasilnya, dalam 14 hari tingkat kelangsungan hidup ikan anjlok dari 100% jadi tinggal 10%. 9 dari 10 ikan mati. Grafik ini nunjukin sebat akibatnya dengan jelas banget.
Saat survival rate anjlok ke 10%, di saat yang bersamaan kita lihat polusi dari TSS dan COD lagi tinggi-tingginya. Formulanya jadi simple. Polusi tinggi sama dengan kematian massal. Nggak ada keraguan lagi. Jadi setelah semua data dianalisis, para peneliti akhirnya bisa nunjuk hidung siapa aja biang keladi utamanya. 4 faktor yang paling dominan menyebabkan kematian ikan adalah padatan tersuspensi atau TSS, tingkat keasaman atau pH, si racun timbal atau PB, dan polusi organik yang diukur dari COD. Dengan semua bukti yang terkumpul, para peneliti akhirnya sampai pada sebuah vonis akhir. Dan ini adalah peringatan yang sangat serius, bukan cuma buat petambak, tapi buat siapapun yang beraktivitas di area itu. Saya kutip langsung aja ya dari kesimpulan penelitiannya, bunyinya begini, kegiatan akuakultur dan pertanian tidak direkomendasikan di area sekitar bekas pabrik peleburan aki. Wah, sebuah pernyataan yang sangat tegas dan nggak main-main. Dan masalahnya, ini bukan masalah yang bakal hilang begitu aja. Kenapa? Karena logam berat kayak timbal, itu ngendap di dasar tambak, di sedimen. Jadi kayak bom waktu yang siap meledak. Setiap kali ada pengadukan air, misalnya pas hujan lebat, yang memicu turnover tadi, racun dari dasar tambak ini bisa lepas lagi ke air, menciptakan siklus kematian yang bisa berulang terus. Jadi pada dasarnya ikan-ikan ini diserang dari dua arah sekaligus. Di satu sisi ada stres akut, oksigen yang tipis dan partikel padat yang banyak bikin mereka mati lemas seketika. Tapi di sisi lain ada juga keracunan kronis, timbal dan limbah organik pelan-pelan meracuni tubuh dan merusak organ mereka dari dalam. Benar-benar nggak ada harapan. Kisah tragis ikan bandeng di Lamongan ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa amankah sumber-sumber pangan yang berasal dari lingkungan di sekitar kita? Sebuah pemikiran yang kayaknya penting banget buat kita renungkan bersama.